Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Pramudia Anantatur yang melawan penjajahan melalui sastra. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Pramudia Anantatur dikenal sebagai salah satu penulis terbaik Indonesia. Tangan dinginnya menulis novel yang syarat unsur sejarah pergolakan pada masa itu. Pram, sapaan akrabnya, menciptakan banyak tulisan terbaik dari dalam jeruji penjara setelah ia dihukum karena dianggap membangkang Belanda. Pram lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1925 ketika Indonesia masih merupakan koloni Belanda. Ia menjelaskan bahwa nama Pramudia dibangun dari suku kata slogan revolusioner yang artinya yang pertama di medan perang. Ayah Pram adalah seorang pengajar dan anggota kelompok pro kemerdekaan Budi Utomo. Pramudia pun menjalani masa muda yang tidak mudah. Ketika itu ayahnya menolak mendaftarkannya ke Mulo atau setingkat SMP. Sehingga Pram harus menempuh pendidikan ke sekolah lain. Kemudian ia melanjutkan di Sekolah Kejuruan Radio Surabaya. Kondisi ekonomi yang sederhana memaksanya untuk berhemat dan bekerja bersama ibunya sebagai pedagang beras. Kemudian ia lulus dari sekolah pada tahun 1941, tepat ketika Perang Dunia Kedua pecah. Pada saat itu Jepang menduduki Indonesia setelah mengalahkan pasukan gabungan Amerika, Inggris, Cina, dan Belanda di perairan Asia Tenggara. Seperti kebanyakan orang Indonesia lain, Pramudia sempat menyambut Jepang sebagai pembebas dari jajahan Belanda. Kemudian ia bekerja selama perang untuk kantor berita Jepang Dome. Namun ketika banyak orang Indonesia yang diharuskan Jepang untuk melakukan kerja paksa, pandangannya pun berubah. Ia memutuskan bergabung bersama kelompok gerilya. Kemudian Pramudia pindah ke Jakarta dan menyunting jurnal pro kemerdekaan. Pekerjaannya ini membuat Pram dipenjara oleh Belanda selama 2 tahun sejak 1947 hingga 1949. Ketika berada di penjara, penjaga penjara memberinya salinan novel John Steinbeck of Mice and Men yang digunakan Pramudia untuk belajar bahasa Inggris. Beliau juga memerangi keputusasaan selama di penjara dengan menulis. Selama masa penahanannya itulah, Pramudia menyelesaikan novel pertamanya yang berjudul Perburuan. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui Belanda pada tahun 1949, Pramudia menerbitkan novel yang memperkuat eksistensinya yang berjudul Keluarga Gerilya 1950, yang menceritakan konsekuensi tragis dari simpati politik yang terpecah dalam keluarga Jawa selama masa revolusi Indonesia melawan pemerintah Belanda. Kemudian novel yang berjudul Mereka yang Dilumpuhkan 1951 menggambarkan tahanan-tahanan aneh yang Pramudia temui di kamp penjara Belanda. Cerita-cerita pendek yang dikumpulkan dalam Percikan Revolusi dan Subuh 1950. Pramudia juga banyak menggambarkan keadaan-keadaan di daerah pada masa itu, seperti dalam Cerita dari Blora 1952 yang menggambarkan Provinsi Jawa saat masa pemerintahan Belanda, dan Cerita dari Jakarta yang menceritakan ketidakadilan yang dirasakannya setelah kemerdekaan dicapai.
Dalam karya-karya awalnya, Pramudia mengembangkan gaya prosa yang kaya dengan menggabungkan bahasa Jawa sehari-hari dengan gambaran dari budaya Jawa klasik. Pada akhir tahun 1950-an, Pramudia semakin dekat dengan kelompok kebudayaan kiri dan bahkan sempat menjadi salah satu pimpinan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, organisasi yang memang secara ideologis dekat dengan komunis. Peristiwa G30 SPKI membuat semua yang berafiliasi dengan golongan kiri disapu bersih, termasuk diantaranya Pram. Ia sempat dipenjara di rumah tahanan militer Tangerang dan Nusa Kambangan sebelum akhirnya diasingkan ke Pulau Buru. Pengasingan tak membuat jari-jarinya beku. Pram menulis 4 novel atau yang dikenal dengan tetralogi Buru, yaitu Bumi Manusia 1980, Anak Semua Bangsa 1980, Jejak Langkah 1985, dan Rumah Kaca 1988. Novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa mendapat banyak pujian dan menjadi populer di Indonesia. Pemerintah kemudian melarang kedua novel tersebut untuk diedarkan, sedangkan 2 novel lainnya hanya bisa diterbitkan di luar negeri. Berbeda dari karya Pramudia sebelumnya, mereka ditulis dalam gaya naratif yang serba cepat. Pada tahun 1979, Pramudia dibebaskan dan menjadi tahanan rumah di Jakarta. Meskipun sebagian besar tulisannya dilarang, ia tetap diizinkan untuk menulis. Karya Bumi Manusia dipuji sebagai karya agung internasional dan diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Terlepas dari itu, buku Pramudia termasuk tetralogi Buru tetap dilarang di Indonesia hingga tahun 1990-an. Meskipun larangan akan karya-karyanya tidak pernah terdaftar secara resmi, buku tetralogi Buru baru tersedia di beberapa toko buku di Jakarta pada awal era milenium. Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, Pramudia secara resmi dibebaskan dan diizinkan untuk bepergian dengan leluasa. Setahun kemudian, ia mengunjungi Amerika Serikat untuk menerima gelar doktor kehormatan dari University of Michigan. Pramudia terus menulis dan mengembangkan cara-cara inovatif untuk memasukkan sejarah Indonesia ke dalam karyanya. Pada tanggal 30 April tahun 2006, Pramudia menghembuskan nafas terakhirnya akibat komplikasi diabetes dan penyakit jantung. Ia meninggalkan seorang istri dan 8 anak. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah Pramudia Anantatur yang melawan penjajahan melalui sastra. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.